Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Jangan lupa terus terapkan 3M ya anak-anak. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, udah pada sarapan belum? Sudah, Bu. Pakai telur sama nasi. Alhamdulillah. Sama apa? Apa, Bu? Nasi goreng, Bu. Apa? Nasi goreng, Bu. Wah, sangat gizi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba Mbak Yuan pimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Amin. Amin, amin, amin. Semoga ilmunya menyerap ya. Amin. Amin. Yang hari ini yang tidak berangkat siapa? Budi. Budi. Iya, Kenapa? Bu. Ada yang tahu nggak? Sakit, Bu. Kata ibunya sakit. sakit. Ya udah kita doa sama-sama ya, semoga cepat sembuh. Amin. Amin. Ya udah, hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan hidup. Ada yang tahu nggak lingkungan hidup itu seperti apa? Sekitar rumah, Bu. Lingkungan rumah, Bu. Ya, terus apa lagi? Halaman rumah. Iya, ada lingkungan rumah, halaman rumah. Jadi pengertian lingkungan hidup itu apa sih? Belum tahu, Bu. Tidak, mari kita belajar ya. Jadi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan di luar suatu organisme yang terdiri atas organisme hidup seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia. Coba berikan contoh lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Apa aja? Ada yang tahu? Hewan, Bu. Tumbuhan. Bunga. Ya. Ya, terus? Manusia. Ya, Benar sekali. Yang selanjutnya adalah manfaat lingkungan hidup alami bagi kehidupan. Yang pertama, sebagai penyedia sumber daya alam, sebagai penyedia oksigen, sebagai penyedia tanah, sebagai tempat hidup, sebagai sumber makanan, sebagai penyedia mikroorganisme, dan sebagai penyedia air. Tahu nggak sih yang sebagai penyedia air itu apa? Tumbuhan. Akar tumbuhan. Ya, benar sekali ya, anak-anak ibu. Alhamdulillah. Terus sebagai penyedia oksigen apa? Pohon, Bu. Pohon. Udara. Ya, benar sekali. Apa, Mbak? Ini? Udara. Iya, benar. Udara kan yang kita hirup ya, oksigennya. Penyedianya adalah tumbuhan. Oh iya. Iya, Bu. Ya. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya untuk kerusakan lingkungan hidup dan faktor penyebabnya. Ada yang tahu nggak bentuk kerusakan lingkungan hidup itu seperti apa sih? Banjir, Bu. Banjir.
Terus apa lagi? Tanah longsor. Longsor. Tanah longsor. Benar. Gempa Terus apa? bumi. Angin puting Angin beliung. topan. Ya, hilang. Nah, kalau banjir itu disebabkan oleh apa? Sampah, buang sampah Buang sembarangan. sampah sembarangan di aliran air. Iya, benar. Kalau tanah longsor disebabkan oleh Hutan gundul. Gundul. hutan gundul. Iya, benar. Yang selanjutnya, jadi ada dua faktor yang penyebabnya, yaitu ada kerusakan lingkungan akibat proses alam dan kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Kerusakan lingkungan akibat proses alam itu seperti apa sih? Yuk, simak. Next. Nah, jadi yang pertama ada letusan gunung berapi nih. Letusan gunung berapi dapat menyemburkan lava, lahar, dan material-material padat, berbagai bentuk guguran, uap panas, serta debu-debu abu vulkanik. Selain itu, letusan gunung api selalu disertai dengan adanya gempa bumi lokal yang disebut dengan gempa bumi vulkanik. Aliran lava dan uap panas dapat mematikan semua bentuk kehidupan yang dilaluinya, sedangkan aliran lahar dingin dapat menghanyutkan lapisan permukaan tanah dan menimbulkan longsor lahan. Next. Nah, ini adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang ditimbulkan karena adanya gerakan endogen. Semakin besar kekuatan gempa, maka menimbulkan kerusakan yang semakin parah di muka bumi. Jika gempanya terjadi di laut, maka akan terjadi apa? Tsunami. Iya. Ada yang tahu nggak sih apa itu tsunami? Apa, Bu? Air laut yang menguap ke daratan, Bu. Apa Mbak Fi? Air laut yang menguap ke daratan. Lebih tepatnya menguap ya, tapi menghempas daratan. Kalau menguap itu nanti jadinya garam. Oke Mbak? Oke, Bu. Oke, yang selanjutnya. Yang selanjutnya adalah banjir. Banjir dapat terjadi karena murni gejala alam dan dapat juga karena dampak dari ulah manusia sendiri. Banjir karena gejala alam itu disebabkan oleh apa? Hujan. Hujan. Nah, Hujan terus-menerus. terus apa lagi? Berada di dataran rendah, Bu. Iya, itu juga bisa terjadi karena kurangnya pohon yang ada di sana ya, sehingga tidak ada daerah resapan. Oke? Ibu. Baik, Bu. Kalau yang dampak dari ulah manusia, itu kenapa? Penggundulan hutan. Membuang sampah di Timbunan sampah yang menyumbat aliran air. Iya, benar sekali. Pintar-pintar sekali anak-anak ibu ini. Next. Nah, yang selanjutnya adalah tanah longsor. Ada yang tahu nggak? Tanah longsor itu disebabkan oleh apa? Proses alam. Ya, proses terjadi karena apa? Karena tidak ada resapan, Bu. Tidak ada Iya, benar. Sehingga menyebabkan erosi dan tanah longsor, ya. Jadi, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan ya. Baik, Bu. Iya, Ya, Bu. Bu. Jadi, yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya
badai atau angin topan. Kalau di Indonesia biasanya adanya angin puting beliung ya. Ini terjadi karena perbedaan tekanan udara yang sangat mencolok di suatu daerah sehingga menyebabkan angin bertiup lebih kencang. Udah pernah lihat puting beliung belum? Belum. Di TV, Bu. Di YouTube, Bu. Kerusakannya gimana? Merobohkan rumah. Terbang, Bu. Karena rumah ada orang. tekanan itu, Atap rumahnya terbang, Bu. iya, iya benar sekali. Jadi badai atau angin topan itu dapat merusakkan segala hal ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang selanjutnya. Nah, kemarau panjang. Kemarau panjang ini sering terjadi di Indonesia jika adanya penyimpangan iklim yang terjadi di suatu daerah, sehingga musim kemarau terjadi lebih lama dari biasanya. Nah, kemarau panjang ini biasanya berdampak bagi pekerjaan apa sih? Tanian. Terus apa lagi? Terus apa nih? Perkebunan, Bu. Ya, terus Peternakan, Bu. Jadi nggak punya ya, peternakan ikan. ya benar sekali. Kerugiannya apa sih bagi para petani, peternak? Gagal, Bu. Gagal panen. Nggak jadi Gagal panen, Bu. Gak ada Ah, duit, pintar. Bu. Terus apa lagi? Nggak punya uang. Nggak punya penghasilan. Pintar sekali Mbak Iwan ini ya. Next. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kerusakan lingkungan hidup oleh aktivitas manusia oleh Ibu Vivi. Silakan Ibu Vivi. Baik, terima kasih Bu Novi sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelumnya anak-anak masih pada semangat? Masih semangat, Bu. Baik, kalau masih semangat, kita akan melanjutkan materi tentang kerusakan lingkungan hidup karena aktivitas manusia. Oke, apa saja komponennya? Kita lihat ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang pertama ada pencemaran lingkungan. Kalau mendengar kata pencemaran lingkungan, apa pertama kali yang ada di benak anak-anak? Coba Ibu mau dengar dulu. Kalau Sampah pencemaran berserakan. Iya, benar, sampah berserakan. Lalu apa lagi? Kumuh. Bau di Bau, kumuh. Kendaraan. Iya, asap kendaraan, benar sekali. Nah, di samping yang dibilang anak-anak itu benar semua ya. Jadi, pencemaran lingkungan itu bisa karena asap kendaraan, sehingga menimbulkan polusi udara. Lalu, sebenarnya berdasarkan jenisnya, pencemaran ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran suara. Nah, dari 4 pencemaran ini kira-kira mana yang masih membuat anak-anak bingung? Pencemaran udara kah, pencemaran tanah kah, air kah, atau suara? suara, Bu. Masih bingung. Pencemaran suara, Bu. Pencemaran suara ya. Nah, pencemaran suara ini terjadi karena aktivitas manusia yang terjadi, misalnya kita dapat melihat contoh di perkotaan. Nah, di perkotaan itu, posisikan ini, banyak penduduknya dan kendaraan juga banyak. Nah, suara-suara dari kendaraan, baik itu motor, mobil, sehingga menimbulkan pencemaran suara. Nah, pencemaran itu kan tidak enak didengar oleh telinga kita. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke, slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada degradasi lahan. Degradasi lahan merupakan proses berkurangnya daya dukung lahan terhadap kehidupan. Nah, degradasi ini keadaan di mana lahan itu semakin kritis, di mana yang awalnya kita melihat hutan yang luas tiba-tiba sekarang menjadi sebuah pabrik atau rumah-rumah. Jadi seperti kepadatan penduduk yang kita sudah tidak mengetahui lagi di mana lahan yang tersedia. Seperti itu ya.
Lalu Ya, selanjutnya, Bu. nah, sekarang ada upaya pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, ada menjaga agar tidak merusak lingkungan. Selain kita tinggal di lingkungan, kita juga harus menjaga dan merawat lingkungan kita. Yang kedua, memelihara dan mengembangkan agar sumber daya alam tetap tersedia. Jadi dalam penggunaan sumber daya alam itu dipakainya jangan boros-boros ya. Kita harus selalu berhemat agar ketersediaannya tetap ada. Lalu yang ketiga, daya guna dan daya hasil guna harus dilihat dalam batas-batas yang optimal. Lalu tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam lain. Dan yang terakhir, pilihlah penggunaan sumber daya alam yang persiapan di masa depan, guna persiapan di masa depan. Jadi sumber daya alam itu anak-anak tahu tidak terdiri dari berapa jenis? Ada yang tahu? Dua, Iya, Nak Novi, apa saja dua itu? biotik dan biotik. Oh iya, kalau biotik dan abiotik itu lingkungan hidup. Kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan Tidak dapat Tidak diperbaharui. iya, benar sekali. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu seperti matahari, air, angin, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk yang tidak dapat diperbaharui, itu ada minyak bumi, batu bara. Nah, itu penggunaannya sangat terbatas, sehingga dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari kita harus selalu berhemat. Seperti itu ya, anak-anak. Baik, Bu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini menghemat apa saja upaya yang kita lakukan agar kita dapat merawat kelestarian alam. Yang pertama itu menghemat penggunaan kertas dan pensil. Kira-kira kenapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Anak-anak tahu tidak? Karena kertas terbuat dari pohon. Iya, benar sekali. Kalau kita boros memakai kertas, otomatis semakin menurunnya jumlah Pohon. itu ya. Lalu memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang. Nah, barang-barang yang masih dapat digunakan, kalau masih bisa didaur ulang, diusahakan sekreatif mungkin untuk mendaurnya. Lalu menghemat penggunaan listrik, air, dan BBM. Nah, anak-anak di rumah hemat tidak dalam penggunaan listrik, air, dan BBM? Hemat tidak? Hemat, Bu. Di rumahnya masing-masing hemat tidak nih? Hemat, Bu. Hemat, Bu. Bagus ya. Ada tidak yang di rumahnya menyalakan lampu 24 jam? Ada? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, bagus ya. Iya, benar, itu pemborosan listrik. Nah, begitu pula dengan air. Kalau kita mengisi bak, harus diperhatikan jangan sampai airnya sudah penuh dan kita lupa mematikan kerannya. Begitu juga dengan BBM. Seperti itu ya. Selanjutnya, menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tempat tinggal. Di depan rumah anak-anak ada pohon tidak? Atau gundul? Bu. Oke, bagus kalau ada. Kalau yang belum ada pohonnya, mulai dari sekarang untuk menanam Pohon. pohon. Dan yang terakhir, membuang sampah pada Tempatnya. sudah diterapkan dalam kehidupan sehari anak-anak belum membuang sampah pada tempatnya? Sudah, Bu. Bagus kalau sudah. Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus memilah-milah sampah. Ada sampah organik dan ada sampah anorganik. Jadi ketika membuang, kita harus membuang sampah pada tempat yang sesuai. Seperti itu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke. Next. Nah, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai, tidak terasa ya. Jadi sekarang anak-anak dari materi yang dijelaskan Ibu Novi atau Ibu sendiri, itu ada yang mau ditanyakan?
Belum, Bu. Belum? Saya, Berarti Bu. sudah paham. Oke, ada satu. Siapa nih, Novi? Ya, Nak Novi gimana? Bagaimana caranya menghemat BBM yang sehemat-hematnya? Oke, sehemat-hematnya ya. Misalnya kita contohi dengan penggunaan di kendaraan ya, Nak Novi ya, yang dekat Iya. dengan kita. Nah, untuk kasus kendaraan sendiri, kalau bisa, misalkan jarak yang kita tempuh itu dekat, sekitar 100 meter, 200 meter gitu. Kalau kita masih menjangkau dengan jalan kaki atau naik sepeda, tidak penggunaan kendaraan bermesin. Kalau misalkan Nak Novi dari rumahnya ke sekolah jauh tidak? Enggak, Bu. Dekat ya? Nah, sehari-hari naik apa kalau ke sekolah? Sepeda mesin. Sepeda mesin. Oh, kalau sepeda mesin berarti ininya dipakai listrik ya? Iya, benar. Nah, kalau misalkan Nak Novi tidak keberatan untuk memulai menghemat penggunaan energi listrik, kalau misalkan jaraknya masih kuat untuk berjalan kaki atau sepeda manual, itu diusahakan tidak menggunakan sepeda listriknya. Seperti itu ya. Baik, Bu. Nah, kendaraan bermesin itu kita gunakan apabila jaraknya terlalu jauh dari jangkauan kita. Kalau benar-benar mepet gitu ya. Baik, Oke, Bu. selanjutnya ada yang ingin dari anak-anak yang dari teman-teman yang lain. Enggak, Bu. Oke, sudah mengerti semua? Bu, mau tanya lagi. Oke, gimana? Minyak tanah itu termasuk bisa diperbarui atau tidak, Bu? Minyak tanah itu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, dalam penggunaannya juga harus Berhemat. Berhemat. itu ya. Oke, selanjutnya. Masih ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sudah mengerti semua terhadap materinya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Kalau sudah mengerti, sekarang Ibu akan kirimkan evaluasi di grup WhatsApp kita ya, biar anak-anak bisa mengerjakannya di rumah. Ini sudah Ibu kirim di grup WhatsApp ya? Sudah ada belum? Sudah pada masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Belum, Bu. Belum? Ditunggu. Masalah ya, Nanovia? Belum. Ya, paket saya nggak ada, Bu. Udah mau habis. Walah. Oke. Sekarang, kalau sudah soal evaluasi sudah dibagikan, sekarang anak-anak ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Yuan, silakan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari tentang lingkungan hidup dan Ya, manfaat lingkungan hidup alam bagi kehidupan manusia. ya. Terus bentuk-bentuk kerusakan lingkungan hidup. Dan ada dua faktor, yaitu faktor terhadap alam dan karena aktivitas manusia. Contohnya, yang alam itu gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Kalau yang manusia itu banjir sama longsor karena Iya. banyak yang ditebang. Iya, Itu aja, Bu. benar. Oke. Nah, teman-teman yang lain ada yang mau melengkapi kesimpulan dari Nak Yuan? Tidak ada lagi? Oke. Udah, Bu. Oke, siap. Kalau tidak ada, Ibu sempurnakan ya. Jadi,
tadi kita sudah membahas benar apa yang kata Mbak Yuan, lingkungan hidup, manfaatnya, terus ada kerusakan-kerusakan. Nah, kalau kerusakan yang disebabkan oleh alam tadi, ada tsunami, ada gunung meletus. Nah, selain itu juga, kerusakan yang disebabkan oleh manusia juga adanya pencemaran, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, lalu kita juga sebagai makhluk hidup yang baik, kita juga harus menjaga dan merawat lingkungan kita. Kesimpulan yang dibicarakan oleh Mbak Yuan tadi. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teknologi tumbuhan, oke? Teknologi pangan. Ya, Baik, Bu. untuk itu kita Baik, Bu. akhiri. Oke. Baik, mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya anak-anak. Baik, Bu. Terapkan juga. Ingat ya, pakai masker, cuci tangan, Jaga jarak. jaga jarak. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik.